Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Renggo di pembelajaran aplikasi eh, mobile. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin, di mana kemarin sudah membuat fitur login ya, yang dimana menggunakan share preference. Jadi di sini kita akan membuat fitur yang dimana ketika user sudah login lalu keluar dari aplikasi, user tidak butuh untuk melakukan login lagi, seperti itu ya. Jadi di sini di bagian login kita akan tambahkan sebuah editor. Lalu kita isi dengan share ref edit. Nah, di sini kita bakal membuat sebuah variabel ya di share preference-nya. Kalau sebelumnya itu kita punya username sama password, kita akan tambahkan satu lagi untuk mengecek apakah dia sudah pernah login atau belum. Di sini kita tambahkan editor string namanya islogin ini ya, untuk apa ya. Lalu kita isi dengan satu. Oke, dulu aja biar just dulu. Nah, kita udah buat ini fitur editor untuk aplik. Oke. Nah, kita sudah buat sebuah variabel baru ya, islogin di dalamnya. Selanjutnya kita bakal ngambil di bagian sini file islogin share ref get string, lalu kita isi dengan islogin tadi ya, islogin kita ambil. Nah, setelah kita ambil kita bakal buat sebuah kondisi ya, kondisi if aja jika islogin sama dengan equals dulu kayak equals nah sama dengan 1, maka kita copy ini, kan dia nggak perlu masuk ke selanjutnya ini, jadi dia langsung masuk aja. Nah, seperti itu ya harusnya. Jadi ketika dia sudah pernah login, maka kita langsung di sininya langsung pindah ke halaman My Activity, nggak perlu login lagi. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Mungkin kita coba dulu ya. Nah, ini ya. Bisa buat ini, saya daftarin namanya Renggo ya. Renggo, passwordnya Renggo juga. Kita masuk dulu. Nah, ini sudah masuk. Habis itu kita coba keluar. Habis itu kita coba buka lagi aplikasinya. Oh, kita run ulang aja. Nah, langsung masuk ke dalam sini ya, dia tidak perlu masuk ke halaman login lagi. Selanjutnya kita, nah di sini ada logout ya, bisa kita tengok nih ada logout. Kita cari dulu ya, kita bakal fungsikan fitur logoutnya di My Activity, view button logout. Nah, ini logout. Ini sebelumnya udah ada ini ya. Nah, yang kayak gini.
alert. Habis itu kita bakal tambahin di sini penghapusan share pref-nya. Jadi biar yang is loginnya 0 lagi. Jadi waktu dia balik ke login, share pref-nya yang is login itu jadinya 0. Kita ini aja ya. Kita buat di sini. Ini yang negatif yang yes. Nanti di sini kita buat editor ya. Editor kemudian share ref titik edit. Nah, di situ kita bakal gunakan editor ya. Editor titik kita bisa pakai ini, pakai clear. Jadi dia menghapus semua yang ada di bagian ini ya, di dalam share pref-nya. Jadi kehapus semua. Lalu kita apply. Oke. Harusnya seperti ini aja. Ini di bawahnya udah finish. Oke, nah. Oke, seperti ini ya. Kita coba ulang. Oke, udah masuk sini. Kita coba logout. Yes. Masuk sini. Kita coba lagi ya. Mungkin nggak bisa ya. Sini kita harus tadi. Nah, nggak bisa. Kita harus daftar lagi. Salah. Kita coba lagi. Maaf, akunnya salah. Oke. Kita refresh aja lagi di sini. Rengo. Nah, balik lagi. Berarti harusnya kayaknya lebih enak pakai ini loh. Kita edit seperti yang dia login tadi. Kita put string aja lagi ya. Kita coba ya, kita pakai put string. Let's login. Kalau kayak gini bisa nggak? Harusnya yang ini bakalan menghapus yang is loginnya aja ya. Oke, kita tunggu sebentar. Login masuk sini, taruh yes. Oke, balik sini, Rengo. Oke, bisa ya kawan-kawan, karena di sini mau jadi 0. Terus kalau kita keluar, dari sini aja. Kalau sini ya. Oke. Baik, mungkin seperti itu untuk yang bagian login dan logoutnya ya. Kita sudah fungsikan keduanya.
lebih optimal. Selanjutnya kita baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan masuk ke splash screen. Nah, splash screen ini seperti tampilan awal ketika kita buka aplikasinya. Jadi kita bakal buat sebuah activity baru. Di sini saya sudah buat ya. Jadi isinya tuh cuman image aja, image view, taruh di sini di tengah-tengah, masukkan ke dalam drawable dulu, lalu kayak import gambar kemarin. Nah, setelah itu bagian scan activity-nya kita buat life cycle scope ya, yang dimana ini langsung dijalankan. Kita buat delay 3000, jadi dia bakal jeda dulu. Seperti ini halamannya nampil, lalu dalam 3000 mili detik dia bakal seperti itu terus, baru dia akan masuk ke dalam sini. Berarti kita intent ke login activity, habis itu kita start dan kita finish yang halaman splash screen ini. Lalu di sini untuk kalau kita tadi jalankan ya belum ada, jadi untuk biar ada itu kita bakal ubah di bagian sini ya, splash screen activity-nya kita bakal tukar dengan yang login activity. Nah, jadi yang bakal keluar itu splash screen activity-nya kawan-kawan. Kita coba aja dulu. Nah tuh, jadi dia nampil dulu. Tadi kita taruh logo ya di situ, jadi nampil logo dulu, baru dia masuk ke dalam aplikasi. Kita coba ulang. Kita tutup, kita lagi, kita buka lagi. Nah tuh, nah dia bakal loading dulu, lalu masuk. Nah seperti itu ya untuk splash screen-nya ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, untuk bagian logout tadi, di sini mungkin ada yang bisa kita tambahkan, yaitu ketika logout kita akan membuat semua task atau semua activity itu kita finish gitu ceritanya. Jadi di bagian logout ini kita bisa tambahkan ini ya, setelah pembuatan intentnya di sini kita tambahkan iflex intern flag yang new task, ini flag activity new task, atau kita pakai user yang intent titik flag bisa activity bentar. Oh ini besar, flag activity clear task. Nah baru setelah itu kita jalankan i-nya seperti itu ya kawan-kawan. Mungkin kita bisa coba lagi.
Oke, kita coba logout ya. Yakin, yes. Tuh, dipindah membuat tas baru. Kita kembali lagi ke login activity dengan new task. Lalu sebelumnya kita clear semua task ini. Oke, seperti itu ya kawan-kawan untuk yang logoutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakal belajar bagaimana cara membuat sebuah web view. Jadi web view ini dia kita mengambil halaman web orang dari sebuah situs, terserah siapa aja. Jadi kita bisa mengambil halaman itu, kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Caranya itu pertama kita buat sebuah activity baru ya. Nah, di sini saya sudah buat sebuah activity baru namanya web view activity. Lalu isinya itu kita pertama ada sebuah toolbar, yaitu yang bagian atasnya. Lalu diikuti bawahnya itu web view-nya. Nah, kita bisa tambahkan aja ya kawan-kawan. Lalu jangan lupa untuk menambahkan ID di tiap elemennya di toolbar dan di web view. Di sini toolbarnya namanya toolbar 1, lalu pada web view-nya web view 2. Lalu di constraint aja seperti biasa ya kawan-kawan. Selanjutnya kita bakal fungsikan. Di sini kita akan buat inisialisasi dari web view dan toolbarnya. Jadi pertama itu kita inisialisasi untuk web view dulu ya. Nah, di sini kita buat private ini var namanya web view besar 2 web view besar. Oke, yang kedua itu kita buat untuk toolbarnya private ini nomor toolbar ini besar 2 toolbar. Nah, ini besar ya, udah pas. Oke, untuk importnya itu kita ada web view dan toolbar ya. Kalau kalian belum ada, nanti biasanya bakal merah, kita bisa import aja langsung ya. Lalu selanjutnya pada bagian toolbar dulu ya. Jadi kita buat dulu dari toolbar, kita ambil yang atas ini, find view by ID, kita ambil RID titik toolbar 1 ya tadi. Nah, setelah diambil kita bakal set titlenya toolbar titik set title. Nah, setelah title namanya terserah sini, kita buat coffee ya. Jadi di sini saya bakal ngambil websitenya itu dari Coffee ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk yang bagian web view, pada web view ini kita bakal inisialisasi dulu web view, find view by ID, titik ID titik web view. Lalu setelah inisialisasi kita beri settingan untuk mengaktifkan JavaScript-nya. Jadi di sini kita buat web view titik setting JavaScript enable.
sama dengan true. Oke. Selanjutnya kita bakal masukkan URL dari websitenya ya kawan-kawan. Sabar sebentar, saya cari dulu websitenya. Sudah webview titik load URL, kita kopaskan ke dalam sini. Nah setelah itu kita buat kliennya ya, webview titik client, webview client ini sama dengan webview client. Nah timnya sekarang kita sudah harusnya sudah bisa ya. Oh ya, untuk bagian di sini pada bagian halaman main activity-nya itu jangan lupa tambahkan button untuk pergi ke halaman web view ini ya kawan-kawan. Sini saya ada tambahkan di main activity ini. Nah ini button web view. Kita ambil dulu ID-nya, lalu seperti biasa kita arahkan ke web view activity. Start. Nah kita coba. Oke, kita coba ya ke web view-nya. Fore Cafe, ini judulnya tadi toolbar. Nah ini ya tampilan dari web Fore-nya. Kita bisa pindah-pindah juga di sini. Kita misalnya masuk ke menu. Kita bisa tekan-tekan juga di sini. Kita bisa scroll menu-menu dia ya. Di situ kita bisa kembali. Nah di sini kalau kita menekan kembalinya, maka dia akan langsung tutup web view-nya dan kembali ke halaman main activity kita. Padahal kita tadi sudah klik ini ya, klik salah satu menu ya, yaitu ke bagian menu. Kita pergi ke sana, lalu harusnya kita ketika menekan ini dia bakal kembali ke halaman sebelumnya yang di web view. Untuk buat itu kita bakal tambahkan lagi pada bagian web view-nya. Di bagian sini. Oke, di sini kita tambahkan function ya. Override. Fungsinya kita override function. Nama function itu ada on back preset ya. Ini ya. Oke. Jadi di sini kita bakal buat kondisi di dalamnya if web view. Jadi di sini apabila dia bisa kembali, kita pakai can go back. Jika dia masih bisa kembali, dia bakal kembali ya, web view go back. Nah nih function. Oke. Lalu pada bawah ini kita buat else. Apabila dia sudah tidak bisa kembali lagi, kita tambahkan di else ini super, mengikuti function on back preset sebelumnya. Oke, kita coba jalanin.
Kita masuk ke webnya. Kita coba masuk ke salah satu menu ini. Kita coba. Nah, sudah kembali ya kawan-kawan. Seperti itu untuk kembali. Sebenarnya pada toolbar ini kita bisa buat sebuah function ya, function baru yang dimana kan kita pergi ke mana-mana nih kan, misalnya ke menu. Nah, udah ke menu, kita mau langsung kembali ke aplikasi. Harusnya di sini kita bisa buat sebuah tombol untuk langsung kembali ke aplikasi. Kalau ini kan kita harus kembali gitu ya. Kalau ada banyak tab yang kita buka menu banyak-banyak, kita harus tutup satu-satu. Jadi untuk membuat ini, harusnya di dalam toolbar ini kita menggunakan yang namanya support action bar. Di sini kita coba set support action bar toolbar. Lalu support action bar, support action bar. Di sini kita bisa set display yang ini ya, compass up and down. Ya. Dan terus lagi kita bisa buat support bar, lalu kita set display show home enable. Nah, harusnya kayak gini ya, tapi untuk ini kita harus mengubah importnya. Yang pertama itu dari Android widget toolbar harus kita ubah menjadi Android X widget ini app combat widget toolbar. Oh ya, untuk pembuatan view ini kita harus ini ya, enable network dulu. Bentar. Nah ini user permission Android permission internet, untuk membolehkan penggunaan internet pada aplikasi kita. Jadi biar dia bisa browsing ke webnya, kita harus hidupin ini dulu. Kalau tidak, dia tidak bakal bisa. Tadi kita sampai mana ya? Sini ya. Nah ini kompat. Di sini saya tidak tahu mengapa ya. Ketika kita jalankan, dia tidak bisa melakukan fan view by ID ini, tidak bisa mengambil toolbar ini. Baik teman-teman, aplikasinya sudah jalan ya. Di sini kita coba masuk ke webnya. Nah, ketika masuk ke webnya itu dia langsung force close ya.
karena di bagian ini dia terjadi fatal error, fatal exception pada bagian itu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba aja ya membuat ini pakai toolbar ini, karena dia menggunakan ini seperti kompat ini yang ini ya. Di sini tidak bisa. Jadi seperti itu untuk penggunaan toolbar ya kawan-kawan. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Bila ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.